Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Masih puasa? Lancar? Alhamdulillah. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan satu tema yang sangat bagus, yaitu memprogram pikiran bawah sadar dengan puasa. Simak terus. Oke teman-teman, karena ini momennya masih bulan Ramadan, jadi materi-materi yang saya sampaikan di video saya tentang puasa Ramadan itu sendiri ya, tetapi dari perspektif NLP, dari sudut pandang Neuro Linguistic Programming, begitu. Nah, kenapa? Karena kita belajar puasa ini ya, maksudnya belajar teori tentang puasa ini itu kita tidak cukup hanya dari sudut pandang agama saja. Kenapa? Karena mungkin kita dari kecil sudah diajari oleh orang tua kita, ustadz, guru, kiai ya, terutama di sekolah ataupun di pesantren, dari sudut pandang agama. Bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Bagi yang melaksanakan mendapatkan pahala yang besar, bagi yang tidak melaksanakan mendapatkan dosa. Kecuali ada syarat-syarat khusus yang boleh tidak berpuasa, seperti itu. Untuk masalah ini silakan cek di ustadz Anda masing-masing atau buka buku fikih Anda. Nah, kita akan membahas bagaimana puasa Ramadan dari perspektif NLP. Menurut saya begini, sebenarnya puasa Ramadan ini adalah suatu metode khusus yang memang sudah dirancang oleh Allah untuk manusia agar bisa memprogram ulang pikiran bawah sadarnya, yakni memprogram ulang menjadi manusia yang lebih unggul, menjadi orang yang lebih istimewa, yaitu takwa, yaitu takut kepada Allah. Atau ada yang mendefinisikan takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, itu definisi takwa. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari definisi NLP, sebetulnya takwa itu adalah excellent, manusia yang unggul, manusia yang istimewa. Memang saja kita selama ini kalau belajar NLP, kita memodel atau meniru orang-orang yang unggul dalam bidang bisnis, dalam bidang marketing, dalam bidang olahraga, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu hanya dalam ranah duniawi saja. Sukses finansial, sukses karir, jabatan, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu kita model. Kenapa? Karena kita memang belajar NLP ini memodel keunggulan orang lain. Tetapi ada satu hal yang kita lupakan, yaitu kita belum memodel orang-orang bertakwa. Di mana orang-orang bertakwa sesungguhnya adalah mereka ini excellent di bidang spiritual. Mereka ini unggul dalam bidang kedekatan kepada Allah, unggul dalam bidang amal soleh, begitu. Memang jujur saja ya, saya pribadi juga masih belajar masalah ini. Saya menyampaikan ini bukannya saya sudah soleh, bukannya saya sudah bertakwa, tetapi dalam rangka proses menuju ke sana. Ya, minimal saya tahulah secara teoritis. Meskipun secara praktek saya masih terus belajar. Karena antara teori dengan praktek itu adalah dua hal yang berbeda. Namun dalam hati sudah ada niat untuk berproses ke sana menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, salah satunya adalah dengan cara berpuasa ini. Ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu sendiri, yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, di sini yang menarik bagi saya adalah kalimat terakhir, la'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, ini yang menarik. Puasa itu untuk menjadikan kita agar bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Di dalam puasa Ramadan ini sebetulnya kita sedang di training,
kita sedang dilatih oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Dengan cara apa? Satu, dengan cara membiasakan pola-pola baru yang bermanfaat. Misalkan beramaliyah, ya, sedekah, zakat, mengaji Al-Quran, berzikir, bersolawat, belajar hal-hal yang positif dan lain sebagainya. Yang semuanya itu kita biasakan setiap hari. Kenapa? Karena ada janji Allah untuk melipat gandakan pahalanya apabila kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Begitu. Nah, kemudian kita juga sangat dianjurkan untuk memotong atau mengkat pola lama yang tidak membahayakan. Memotong pola lama yang merugikan diri kita. Misalkan kalau kita di luar bulan Ramadan ini sering menipu orang, sering egoisme, sering sombong, takjub, riak dan lain sebagainya, itu kita hentikan di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena sejatinya puasa Ramadan itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi menahan emosi kita, menahan keegoisan diri kita. Begitu. Nah, hal ini juga sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah yang bunyinya seperti ini. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan berharap ridho dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini artinya apabila kita berpuasa dengan sepenuh hati, ikhlas karena Allah, karena iman dan mengharapkan ridhonya, maka kita terlahir menjadi manusia yang suci, yakni manusia yang terbebas dari dosa. Kenapa terbebas dari dosa? Karena selama kita berpuasa Ramadan, kita mencegah dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Kita memotong pola-pola perbuatan buruk yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian diganti dengan pola-pola baru, dibiasakan setiap hari, repetisi, melakukan amalan atau pola baru yang bermanfaat untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Contoh, mengaji Al-Quran, itu bermanfaat untuk diri sendiri. Kemudian kajian Islam, itu bermanfaat untuk diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian membaca sholawat, dzikir dan sebagainya, semuanya itu sangat bermanfaat. Semua itu adalah pola-pola baru yang direpetisi, yang diulangi terus-menerus selama 30 hari atau 29 hari, tergantung bulan komariahnya. Nah, di sini secara ilmu psikocybernetik saya pernah membaca, kalau untuk membentuk pola baru dibutuhkan waktu 21 hari. Tetapi puasa sendiri lebih dari itu, yakni 29 hari atau 30 hari. Nah, justru hal ini akan sangat membentuk pola baru yang jauh lebih baik. Ya, tidak sekedar 21 hari, tetapi 29 hari atau 30 hari. Saya yakin kalau kita membiasakan perilaku baru yang jauh lebih positif di dalam bulan Ramadan ini dan menghentikan pola perilaku lama yang negatif, maka kita akan terlahir menjadi manusia baru yang suci, terbebas dari dosa, ya, dan menjadi orang yang bertakwa, seperti itu. Sebagaimana definisi takwa sendiri, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, jadi ini adalah suatu metode memprogram ulang diri kita atau pikiran bawah sadar kita, sehingga kita menjadi manusia baru yang bertakwa. Nah, definisi takwa, ya, sebagaimana tadi yang saya sebutkan, itu definisi secara agama. Bagaimana definisi secara NLP? Apakah ada takwa secara NLP? Begini, NLP itu kan belajar memodeling keunggulan orang lain atau meniru keistimewaan orang lain yang sukses di bidangnya. Contoh, kalau Anda seorang marketing, maka mencari mentor yang ahli di bidang marketing. Anda tiru, Anda jiplak ilmunya, Anda tiru pola pikirannya, Anda tiru keyakinannya dalam memasarkan produk. Nanti Anda bisa memodelnya. Ya. Nah, dalam takwa itu juga sama. Takwa itu adalah suatu keunggulan manusia dari tingkat spiritual yang sangat tinggi. Ya, tingkat spiritualnya yang sudah tinggi atau sangat dekat dengan Allah. Ya, orang
bertakwa itu hatinya suci, amaliyahnya bagus, ya, pemikirannya juga nggak ada yang negatif, semuanya bagus, pola ucapannya juga sama, semuanya positif, semuanya memberdayakan, semuanya meneduhkan hati orang, tidak ada kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya, gitu. Artinya orang bertakwa itu excellent atau istimewa di bidang spiritualitas, di bidang amal soleh. Nah, ini juga yang harus kita tiru, karena dalam hidup ini kita tidak hanya mengejar duniawi saja, tetapi kita juga mengejar ukhrawi, mengejar kebahagiaan hidup di akhirat. Begitu. Ini jauh lebih penting daripada sekedar kita sukses dan kaya di dunia saja. Nah, oleh sebab inilah puasa ini ditujukan kepada orang-orang seperti kita ini, yakni orang yang beriman kepada Allah atau orang muslim, untuk melaksanakan puasa agar menjadi orang bertakwa, yakni menjadi orang yang terbebas dari perbuatan jahat, terbebas dari perbuatan buruk, dan mengganti dengan perbuatan yang baik. Begitu. Di dalam puasa ini kita sedang dilatih untuk menjauhkan diri dari perbuatan jelek dan mendekatkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik saja, yang mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Nah, dari sinilah maka hubungannya sangat pas apabila dikaitkan dengan hadis tadi yang saya baca, yakni orang itu yang ketika berpuasa, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa dalam kondisi iman dan mengharapkan ridha dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya yang telah berlalu diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia sudah berhenti dari perbuatan lama yang negatif. Ya, sudah di-cut, polanya sudah dipotong, ya. Kemudian diganti dengan pola baru yang jauh lebih baik, yang lebih memberdayakan dan bermanfaat untuk dirinya. Begitu. Nah, hal ini juga hampir persis dengan video saya sebelumnya, yakni memprogram ulang pikiran bawah sadar dengan teknik mereplace. Sesungguhnya puasa ini juga mereplace dosa-dosa kita dengan pahala, mereplace aktivitas yang buruk dengan aktivitas-aktivitas yang baik, sehingga akan terbentuk program baru, akan terbentuk pola-pola baru yang jauh lebih baik ke dalam diri kita, sehingga kita akan mengalami menginstal ulang program, yakni program amal soleh, untuk menjadi orang yang bertakwa, seperti itu. Baik, itu aja, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.